suami itu mau marah sama istrinya itu sebenarnya dia itu nggak bisa. Tetapi harus dilakukan. Itu yang terberat karena ini dia menjaga ku anfusakum wa alikum naro, itu kan berat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sedulur beriman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini ya. Mudah-mudahan semua sedulur yang ada jauh di sana, yang ada di Eropa, yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, di Brunei Darussalam dan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan diampuni dosanya, amin. Ya. Oke, kemudian insya Allah hari ini kita bisa ketemu lagi dan di tengah-tengah kita sudah ada guru kita yang kita cintai, Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya kemauan. Alhamdulillah. Saya ujungnya nggak ngerti. Tapi paling tidak sudah mulai belajar bahasa itu. Insyaallah hari ini terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian ada Pak Tung. Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nunggu itu ternyata betul. Masya Allah. Dapat berarti. Ada Bang Jai juga. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Kayaknya batiknya yang kemarin ya? Ini bukan kemarin. Dia beda uniform. Tapi bagus, saya suka itu. Nah, mudah-mudahan saya pulang nanti dihibahkan. Kayaknya perlu usaha lagi biar kurusan dikit biar muat. Soalnya ini udah mulai tuh. Tadinya kan ini kenceng sekarang tuh longgar. Dikit lagi lah. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, seluruh iman, ini ngobrol-ngobrol di awal seperti biasa karena kan lama, kadang-kadang nggak jumpa karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Baik, seluruh beriman, mudah-mudahan pertemuan kali ini pun bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang dibahas oleh kita semua di sini ini menjadi perbaikan, sarana introspeksi diri dan bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu hadis yang dikatakan bahwa abghadul halal at-talaq. Jadi kata Rasulullah, abghadul halal at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci sama Allah itu adalah at-talaq. Tetapi saya tidak akan membahas tentang tolak menolaknya itu. Ini saya akan mencoba bertanya sama Ustadz, efek atau akibat dari perceraian itu kira-kira apa saja sih? Ya, baik itu rezeki, kemudian bagaimana dengan anak-anak, kemudian juga di masa yang akan datang di hari akhiratnya seperti apa? Nah, ya kita tanyakan, ya. Jadi bukan kita tidak berbicara kenapa terjadinya perceraian. Ini akibat perceraian itu apa yang akan terjadi? Ya ini yang akan kita bahas dan kita tanyakan itu kepada Ustadz atau kepada guru kita. Mungkin Ustadz bisa sharing kepada kami, memberi pencerahan akibat dari perceraian itu untuk keimanan kepada Allah, untuk anak-anak, untuk rezeki itu gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sebelum ada perceraian itu memang ada sebabnya Ustaz. Tetap ada sebab karena ada beberapa hal yang memang doa seseorang itu bagus, tapi tidak cocok dengan karakter yang berdoa. Nah contoh mamanya belum mix nah. Ya, saya ya Allah besok berikan saya jodoh yang soleh. Nah bagus doanya. Bagus ya? Bagus. Tapi dia nggak ngerti karakternya dia gimana, nggak ngerti. Diri. Oke. Jadi dia hanya ingin menangnya mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Tapi dia tidak tahu dirinya kayak apa, itu tidak tahu seperti apa. Nah, doa itu bagus, bisa aja Allah kabulkan. Ya. Dikabulkannya doa itu bagi seorang yang berdoa dirinya itu dolim,
agar dia belajar melalui pasangannya, belajar tauhid, belajar agama, belajar baik-baik melalui pasangannya. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak belajar, sehingga pasangannya yang soleh atau yang solehah memang merasa terdolimi dengan dia. Karena dulunya yang soleh atau solehah itu doanya dulu, ya Allah jadikan aku hambamu yang sabar. Oh jadi ada. Ya. Kan? Sebenarnya bisa diatur oleh Allah Ta'ala seperti itu. Sehingga kalau dia doa ingin jadi hamba Allah yang sabar, ketemulah pasangannya yang seperti itu, yang agak dolim, yang emosional, yang ini. Seperti itu, Ustaz. Kalau umpamanya ini kalimat saya ini sebagai ada di memori Ustadz, yang saya mohon maaf. Iya. Saya mohon maaf. Saya paham guru, Saya mohon maaf. Iya, astagfirullahaladzim. Paham Salah niat. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan ucapan tulus sebenarnya. Iya. Nah, lupa kalau sebenarnya orang yang harusnya dia itu nilainya sabar, itu harus menghadapi ujian. Jadi harusnya gimana doanya dulu itu? Nggak apa-apa, kalau doa dulu mah nggak ada masalah. Iya. Cuma doanya itu kalau saya saat ini yang belum punya pasangan ya ini mohon dimudahkan aja, kan gitu ya. Atau Ustaz bisa di doa mohon ampun. Ya Allah ampunilah saya dulu meminta sabar, sekarang ganti. Boleh. Tetapi sebenarnya itu menjadi catatan lucu, tapi itu harus diketahui. Nah, yang harus saat ini kita kerjakan adalah umpama nih. Iya. Akhirnya kayak Haji J atau Ustadz Asep. Kalau tuh dulu kayaknya doanya nggak gitu kayaknya. Jadi makanya Belum tahu ya. Oke, ini mengenai tadi. Tung itu hanya mikir tadi itu, kok yang soleh sebelah sana ya? Yang soleh sebelah sana ya? Itu dia hanya mikir itu, Ustaz. Iya. No. Enggak kesininya enggak. Ya, belum. Doanya beda. Jadi ini ada beberapa hal sebelum masalah perceraian. Jadi umpamanya ada orang yang akhirnya mendapatkan itu dengan doa yang seperti itu. Allah nggak salah. Siap. Akhirnya Allah memberikan itu tuh nggak salah. Betul. Nah, pada saat sudah mendapatkan jodoh yang menurut dia itu, waduh, kok ya musingin ya, kan gitu nih. Nah, disinilah tugasnya kalau mamanya Ustadz atau Haji J itu sebagai imam. Nah, ini yang harus tantangannya itu di sini. Pahala besar ya. Kalau lulus ya harus itu, Ustaz. Iya, Kalau nggak lulus nggak ada pahala. Lillahi ta'ala. Kalau lulus ya. Amin. Nah, kalau umpamanya dengan pasangannya nggak mampu, ini imam, bukan sebagai makmum ya. Betul. Imamnya nggak mampu mendidik pasangannya, berat ini. Lebih baik dilepas. Nah, inilah yang harus difikirkan. Karena nggak tahunya memang si imam ini termasuk ibadahnya cukup bagus. Baik. Kemudian pasangannya ini kok bikin ini gaduh di hati sehingga mau lurus benar-benar pada Allah Ta'ala itu selalu ada trouble terus. Nah, di sini sebenarnya di situ dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah ketemu sama pasanganmu begitu gimana? Itu yang kamu inginkan. Mau dirubah apa enggak? Kalau memang mau dirubah, monggo silahkan. Itulah yang namanya berjuang. Tapi setelah dinasehati. Tapi dinasehati terus, bukan setelah, Ustaz. Tapi dinasehati terus, kan gitu ya. Bukan setelah dinasehatin ya. Paham ya? Iya, kan harus gitu ya. Iya. Kalau kita sebagai imam itu kan gitu ya, dinasehatin, masih salah, dinasehatin, masih salah. Nah, ini nanti ada angkanya, mau diterusin apa enggak. Persoalannya kalau mau diterusin, kalau saya jawab boleh. Tapi kamu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Udah ngerti kamu nilainya sebenarnya. Kan gitu, Ustaz. Astagfirullah. Sudah ngerti nilainya sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya akar persoalan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala tapi dihalalkan. Ya.
Karena yang diinginkan itu bukan persoalan duniawinya yang kelihatannya rukun. Ya. Kemana-mana kayak Mimilan Mintuno. Apa tuh? Mimilan Mintuno itu hewan di zaman purba itu kayak kepiting tapi bulat kayak tapal kuda. Kepiting tapal kuda itu namanya Mimilan. Ceweknya, biasanya Mintunonya itu di atasnya, itu lakinya. Jadi kemana-mana itu luntrang-lantrung. Oh, jadi gaya kepiting begitu, Ji. Kepiting Mimilan Mintuno. Mimi itu ceweknya kalau orang Jawa, Mintuno itu yang lakinya. Jadi kemana-mana ubiang-ubiung. Kemana-mana ubiang-ubiung. Kalau sore mamanya muter dulu, itu ubiang-ubiung. Kalau ada kesempatan ke Tamsit, ubiang-ubiung ini. Kalau ada ini ke Bekasi, ubiang-ubiung terus ini. Ada lagi yang ubiang-ubiang beneran. Mau ibadah bareng, mau marketing umroh bareng, mau hanya nggak bareng itu hanya PAP. Itu namanya Uno apa dia? Mimilan Mintuno. Tapi bener ya, ini tadi joke tapi agak serius ya. Nah, yang harus kita ketahui adalah kita itu sebenarnya bisa menilai keluarga kita itu besok kira-kira mau masuk surga apa neraka. Di titik itu udah kelihatan. Bukan kita mau merasa kita masuk surga, enggak. Di persoalan keluarga itu sendiri itu sebenarnya kita itu ngerti kalau ini begini terus. Selesai saya besok di akhirat tuh ngerti. Allahu Akbar. Sebenarnya dari sisi pengetahuan agama yang dimiliki itu ngerti. Nah inilah yang tadi yang dibenci oleh Allah Ta'ala dihalalkan itu salah satunya itu. Bukan berarti saya menyuruh pisah, enggak. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau memang harus diomongin agak keras, omongin agak keras. Ya. Kalau dengar. Kalau nggak dengar, Tulis. Mohon maaf, tulis. Tapi pakai speaker ya. Jadi kalau nulis pakai speaker gitu. Keras sekali. Double. Speakernya ada 3 gitu. Speaker. Marah maksudnya. Atau pakai gambar setan yang tanduk merah itu ya. Ini marah nih makanya ya. Tapi memang harus dikerjakan. Karena apa? Persoalannya itu nggak di dunia. Nilainya kita itu nggak di dunia. itu yang paling berat. Ya. Luntrang-lantrung kita itu nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau luntrang-lantrung kita itu hanya memperlihatkan di depan orang lain itu kelihatan rukun. Sebenarnya kita itu ya rukun nggak seperti itu. Nah ini yang harus dijaga. Dijaga bukan rukunnya itu loh ya. Dijaga agar kita itu istiqomah mengerjakan syariat Islam. Kalau memang harus dia nangis, biarin pasangan itu nangis. Yang penting kita itu doa, ya Allah, saya keras ini bukan mau benci terhadap istri saya, bukan saya benci terhadap suami saya, tapi saya mengingatkan agar dia itu kembali ke jalanmu. Saya mohon kalaupun dia nangis, ya Allah, bukan karena saya benci, tapi agar dia itu mengerti. Amin. Kan ini doa yang baik. Jadi suami itu mau marah sama istrinya itu sebenarnya dia itu nggak bisa, tetapi harus dilakukan. Itu yang terberat karena ini dia menjaga ku anfusakum wa alikum naro, itu kan berat sekali. Inilah yang harus dilakukan. Bukan berarti suami istri nggak ada persoalan, suaminya gara-gara itu ke mall dilirik sama orang cewek lain, kemudian enteng-entung, akhirnya pulang-pulang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku mau nyerahin kamu. Lah itu yang tidak suka Allah. Ya. Bukan persoalan di titik itu. Ya, tapi memang bisa si suaminya akhirnya bercerai dengan istrinya, padahal istrinya mencoba dekat sama Allah Ta'ala. Dia nikah dengan si yang enteng-entung tadi. Tapi akhirnya dengan seperti itu dia juga nanti tidak akan mendapatkan akhiratnya. Dan si istri walaupun menangis, dia akan dicoba menjaga akidah-akidahnya. Dia coba dijaga, dia besarkan anak-anaknya dengan berat, dengan ini, dengan itu, dengan dia jaga. Nah disinilah Allah itu menyukai si istri yang dia pisah. Nah, tadi langsung jembatan. Bagaimana nantinya? Nah, si suami, loh tapi si suaminya waktu dia itu menikah sama si yang enteng-entung itu kok jadi rezekinya banyak. Nah itulah istijraj. Itulah istijraj.
nggak taunya suaminya memang dia hobinya neken anak buahnya, minta, kemudian di rumah ada ketahuan ada 25 miliar umpamanya, kan gitu. Saya nggak bilang 30 miliar loh ya, saya bilang 25 miliar loh ya. Jadi ada di situ. Kemudian apa, banyak hal seperti itu. Jadi ini walaupun persoalannya tidak seperti itu, tetapi dia melakukan kesalahan demi kesalahan terus-menerus dan memberikan hartanya yang haram tersebut kepada istri, kepada anaknya, ya haram terus. Ya, nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah harus kita ketahui bahwa suami dan istri ini memang tidak segampang yang diceritain teman-teman dakwah itu. Suami istri itu besok itu akan bertemu di surga. Ya nanti dulu lah. Persoalannya itu dilihat dulu, disaring dulu. Mungkin versinya beliau. Ya boleh, tetapi kan ya harus diceritakan. Kalau mamanya ada nenek-nenek itu bertanya, Ustadz, saya besok di surga sebelah mana? Ustadznya ngomong, nenek tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena nggak ada nenek-nenek. Karena di surga nggak ada nenek-nenek. Itu harus diungkapkan biar dia sendiri juga tidak kagol. Kagol itu apa namanya ya? Kaget. Kagol itu kecewa. Kecewa. Tapi tetap dinasehati. Nek, kalau memang benar-benar ingin masuk surga, kerjakan perintah-perintah Allah yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnah beliau. Nenek, sering nggak dulu waktu kakek masih hidup sering ngomelin? Oh iya, udah banyak mohon ampun situ. Nah ini ngajari untuk mendekatkan pada Allah Ta'ala. Nenek, sering nggak dulu suami gini, cari rezeki kalian ngomel aja kalau nggak dapat rezeki, ngomel nggak dapat rezeki. Iya sering. Mohon ampun, itu namanya tidak bersyukur atas titipan Allah. Nah, itu diajarkan. Atau nenek sekarang sendiri ini karena dicerai atau kenapa? Kan gitu kan. Suami saya sakit jantung mendadak. Karena ketangkep KPK. Jadi intinya adalah pada saat seseorang itu mencoba menjaga kredibilitas suami istri itu memang berat. Bisa aja dia berdoa ingin punya pasangan suami yang soleh, tapi dia tidak tahu dirinya siapa. Setelah dia tidak tahu, nggak tahunya dia malah hobinya berguncing bahwa dia itu sering didolimi suaminya, padahal belum tentu suaminya, bukan belum tentu, padahal tidak pernah suaminya itu berbuat zalim pada dia. Mamanya cerita, aku itu sering ditangani, dimaki-maki sama suami saya, padahal tidak pernah. Suami saya itu belum pernah ngasih nafkah saya, sekolah anak-anak saya itu saya yang ini. Nggak taunya anaknya bilang, bapak saya yang ngasih. Lah kan gitu ya. Kemudian, iya, akhirnya dengan cerita itu, temen-temennya kerja, mamanya, akhirnya kan ke bawah ke arah ceritanya dia. Udah cerai aja. Nah, yang bilang cerai aja inilah malaikat membisikkan kepada temannya tadi untuk menceraikan suaminya. Dicerailah suaminya. Nah, suaminya padahal udah empet sama dia sejak dulu kan gitu. Setelah itu dicerailah suaminya. Nah, suaminya bisa aja mendapatkan istri yang soleha. Dia mencoba doa lagi mendapat suami yang soleh, bisa aja ndak bisa. Bisa aja kawin, nikah maksud saya ya. Nikah baru beberapa tahun atau bulan cerai lagi. Nikah cerai lagi. Karena apa? Ya begitulah cara Allah. Nah, perceraian ini suami itulah yang diuntungkan oleh Allah Ta'ala. Karena suaminya sudah tahu dia empet sama istrinya, tetapi tidak pernah minta pisah. Tetapi malah istrinya, karena dia nerima, dia denger, katanya nggak, karenanya sering mukulin, dia denger hanya senyum aja. Ya, belum pernah saya seperti itu, tapi ya sudahlah. Karena memang istri saya sulit dinasehatin, umpama. Kemudian denger, loh kan saya yang nafkahi dia dan anak-anak, kok ngomongnya seperti itu? Ya sudahlah, dia hanya begitu aja. Nah, disitulah Allah itu tersenyum dengan si suami yang seperti itu. Akhirnya ada pembisik yang baik. Cerai aja. Loh, dicerai beneran lah, itu pembisik baik namanya. Siap.
Jadi orang yang disuruh cerai itu kesurupan. Akhirnya dicerai gitu. Tapi itu hal-hal yang memang jarang sekali terjadi. Biasanya adalah suami dan istri itu sering berantem, merasa nggak cocok dan sebagainya. Padahal kalau dilihat si suaminya dulu pernah nggak berdoa, jadikan aku hambamu yang sabar ya Allah. Sering setiap sholat dulu sejak aku kecil akhir balik sampai sebelum nikah, sampai sudah menikah pun masih. Oh ya sudah, berarti harus sabar menghadapi itu gitu. Jadi tidak serta-merta dibilang nggak cocok atau cocok itu nggak bisa. Baik, jadi saudara beriman, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridhonya Allah. Amin. Jadi segala apa yang kita lakukan, kita berumah tangga niatkan semuanya lillahi ta'ala. Amin. Jadi istri yang lillahi ta'ala, jadi suami yang lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan terima kasih Guru atas pencerahannya hari ini. Pak Tung terima kasih, Bang Jai terima kasih. Mudah-mudahan di episode berikutnya ada pertanyaan yang luar biasa dan nanti dijawab di vlog berikutnya tentang bagaimana resepnya supaya anak-anak itu nurut sama orang tua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.